Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang penjaga warkop di Kabupaten Sidoarjo diringkus polisi karena menjadi pengepul judi daring atau online. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah uang tunai, kartu ATM, dan telepon genggam yang terdapat akun judi. Inilah Saifuddin, pria paruh baya asal Sidoarjo ini diringkus Satreskrim Polresta Sidoarjo. Penjaga warung kopi ini berurusan dengan polisi karena nyambi menjadi pengepul judi daring atau online. Pelaku mengaku memiliki 2 akun judi online dan dalam sehari ada puluhan orang memasang taruhan judi kepadanya. Dari tangan Saifuddin, polisi menyita sejumlah uang tunai, kartu ATM, dan telepon genggam yang terdapat akun judi daring. Di mana pelaku adalah saudara S. Dan pelaku ini sudah mulai menggeluti judi online tersebut dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Jadi sistemnya pelaku ini mengambil fee dari akun yang ada. Misalnya ada pendaftar, dia misalnya mendaftar melalui akun yang bersangkutan, membayar 1 juta, dia mendapatkan fee sebesar 29% atau 290.000 dari setiap kali pendaftar yang ada. Dari yang bersangkutan disampaikan jadi ada 2 jenis judi, yaitu judi Hongkong dan judi Singapura. Pelaku dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian, ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, petugas Lapas Lowokwaru, Kota Malang menemukan 1 paket ganja di samping pagar lapas. Paket tersebut ditemukan Minggu pagi saat petugas berpatroli di sekitar lokasi. Upaya penyelundupan paket ganja ke dalam Lapas Lowokwaru, Kota Malang gagal. Petugas lapas menemukan paket ganja di samping pagar lapas Minggu pagi. Paket itu dibungkus rapi dalam plastik dilapisi lakban. Dalam bungkusan juga terdapat 2 baterai diduga agar mudah melempar ganja ke dalam lapas. Sayang lemparan tersebut gagal karena terhalang jaring penghalang. Kini pihak lapas telah berkomunikasi dengan Satreskoba Polresta Malang, sedangkan ganja seberat 15,1 gram tersebut telah disita polisi. Semalam dapat berita bahwa hari Minggu ada penggagalan narkoba jenis ganja gitu kayak. Itu dilempar di biasa lengkong di sawah, temen sawah. Selatan. Utara ya? Sebelah utara. Dan itu ketemu oleh petugas patroli. Bukan luar, patroli kita yang kerja di luar. Jadi kita temu pagi-pagi langsung kita ambil, saya kenal Pak Sugeng dan teman-teman penjagaan semuanya. Setelah dibuka ternyata diduga sini ganja. Kalau beratnya saya belum tahu, berapa kan? 1,51 ya? Gram beratnya itu. Sepanjang tahun ini total sudah 8 kali upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lapas Lowokwaru gagal. Selanjutnya pihak lapas akan memperketat pengamanan untuk menekan ruang gerak penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Malang. Saudara, seorang pengedar narkoba dibekuk Sat Narkoba Polrestabes Surabaya. Polisi menyita barang bukti ekstasi sebanyak 12.600 butir atau senilai 33 miliar rupiah yang dikemas dalam koper. AB warga Gedung Cowek Surabaya, seorang pengedar sekaligus kurir ekstasi diringkus Satreskoba Polrestabes Surabaya. Pelaku ditangkap di kawasan Tambak Wedi, Surabaya. Saat itu AB hendak mengantar pesanan belasan ribu pil ekstasi ke seorang pembeli di sekitar jembatan Suramadu. Sebanyak 12.600 butir ekstasi senilai total 33 miliar rupiah disita polisi. AB mengaku diperintah seorang bandar di Kota Medan untuk mengantar pesanan ekstasi tersebut. Kurang 2 bulan ya. Untuk konsumennya siapa saja yang dari perintah arahan atasan. Oh ya, sesuai perintah dari atasan.
Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya, Kompol Fadila Panara, masih mengembangkan kasus ini. Ekstasi ini totalnya 20.000. Jadi sebagian ini sudah terjual ke pembeli di wilayah Kota Surabaya. Dan untuk pembelinya sendiri dia hanya mengantarkan, tugasnya hanya mengantarkan barang tersebut di ranjau dengan sistem ranjau. Dan semua dari hasil kegiatannya ini dia memperoleh keuntungan sebesar 15 juta rupiah. Kemudian untuk nominal harga total nilai ekonomis dari barang bukti sebesar 33 miliar rupiah. Jadi barang bukti ini kalau dinilai ekonomiskan sebesar 33 miliar rupiah. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang RI tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman penjara seumur hidup. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, musim kemarau panjang membawa dampak serius bagi petani jeruk di Magetan. Puluhan hektar tanaman jeruk pamelo terancam mati karena kekurangan air. Sebagian petani terpaksa membeli air untuk mengairi lahan mereka, namun sebagian lainnya membiarkan tanaman mati. Beginilah kondisi tanaman jeruk pamelo milik petani di Desa Tamanan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Daunnya kering dan rontok, sebagian lainnya bahkan sudah mati. Mengantisipasi kerugian lebih besar, petani berusaha mengairi lahannya dengan cara membeli air. Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan membayar jasa penyedot air sebesar Rp70.000 per jam. Pembelian dilakukan 2 minggu sekali selama 10 jam. Nasib serupa dialami petani jeruk pamelo di Desa Tambak Mas, Kecamatan Sukomoro, Magetan. Sedikitnya, 10 hektar tanaman jeruk di desa ini terancam mati. Sebagian petani yang tidak mampu membeli air membiarkan begitu saja tanamannya. Susahnya kalau kekurangan air, jeruk terancam mati. Dan kalau mengairi sawah itu membutuhkan biaya 1 jam itu sekitar 70.000. Seperti ini ya Pak ya? Iya. Ini upaya menyelamatkan yang mau mati gitu? Iya. Ini kalau nggak diairi gimana Pak jadinya? Ya kemungkinan 1 minggu lagi bisa mati. Mati ya? Ya. Ini ngairi dari jam berapa Pak tadi? Jam 6 pagi. Sampai? Jam 4 sore. 1 jamnya berapa Pak tadi? 70.000. Terus nanti ngairi lagi berapa hari lagi Pak? Ya kisaran 2 minggu sampai 3 minggu. Penanti jeruk ya susahnya kekurangan air. Kekurangan air pasti itu. Terus gimana upaya yang lakukan petani? Upayanya ya kalau punya rezeki ya beli air. Kalau nggak ada ya dibiari aja. Mati gitu Pak? Iya terus mati. Meski sebagian lahan diairi, namun kecil kemungkinan tanaman jeruk bisa hidup. Petani hanya bisa berharap bantuan sumur dalam dari pemerintah setempat agar setiap musim kemarau, tanaman jeruk mereka tidak mati. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Kelompok pemuda di Banyuwangi membuat perahu untuk memunguti sampah di muara dan wilayah pesisir pantai. Kami kembali usai jeda berikut ini.